Selamat pagi Bapak Ibu dosen, kakak-kakak pembina, serta teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Maxima Regina Mariana Maloring, NPM 21130530022 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Lampung Angkatan tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa materi melalui video pembelajaran. Ada beberapa materi yang akan saya bahas. Di antaranya yang pertama, salam pramuka, sifat dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Yang pertama ialah pengertian salam pramuka. Salam pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggotanya. Salam pramuka diberikan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata salam pramuka. Dan orang yang menerima salam tersebut akan menjawab salam sambil memberikan hormat juga. Selanjutnya ialah fungsi salam pramuka. Fungsi salam pramuka ialah sebagai tanda kedisiplinan dan mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antara anggota pramuka yang satu dengan yang lain. Melalui pemberian salam pramuka ini, sama saja halnya dengan kita memberikan penghormatan kepada anggota pramuka lainnya. Sehingga apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, akan tercipta suatu hubungan yang erat dan sulit dirusak oleh orang lain. Maka dari itu, sebagai anggota pramuka, hendaklah kita saling menghormati satu sama lain demi terciptanya kesatuan dan persatuan di antara kita. Selanjutnya ialah macam-macam salam pramuka. Apakah kalian tahu macam-macam salam pramuka? Salam pramuka itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada salam biasa, salam hormat, dan juga salam janji. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Siapa yang melihat terlebih dahulu anggota pramuka, maka lebih baik dialah yang memberikan salam terlebih dahulu. Salam ini biasanya dapat digunakan ketika kita sedang berjalan atau berkendara, dan salam ini tidak harus mesti berdiri. Yang kedua ialah salam hormat. Salam hormat adalah sebuah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu hal yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Misalnya, pada saat upacara bendera, yaitu penghormatan bendera merah putih, penghormatan jenazah, atau pejabat tinggi. Yang ketiga ialah salam janji. Salam janji ialah salam yang digunakan ketika ada anggota pramuka yang sedang mengucapkan janji, yaitu Trisatya dan Dwi Dharma. Salam janji juga digunakan atau diberikan ketika pada saat pengucapan janji Trisatya dalam acara ulang janji. Selanjutnya ialah sifat-sifat gerakan pramuka. Berdasarkan Revolusi Konferensi Kepanduan Sedunia pada tahun 1924, kepanduan memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama nasional, kedua internasional, dan yang ketiga universal. Nasional artinya suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan suatu negara haruslah berbeda, menyesuaikan pendidikan sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara.
Yang kedua ialah internasional. Artinya, organisasi kepanduan di negara manapun di dunia haruslah membina dan mengembangkan rasa persatuan dan persahabatan antar sesama pandu dan juga sesama manusia, tanpa membedakan golongan, kepercayaan, tingkat, suku, dan juga bangsa. Yang ketiga adalah universal. Artinya, bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan juga metode kepanduan. Selanjutnya ialah tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan ini disebut juga dengan syarat cakapan umum atau SKU. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan untuk pandega hanya memiliki 1 tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah tingkatan pramuka siaga. Tingkatan pramuka siaga terdiri dari siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Yang kedua ialah tingkatan pramuka penggalang. Tingkatan pramuka penggalang terdiri dari penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang perak. Yang ketiga ialah tingkatan pramuka penegak. Tingkatan pramuka penegak terdiri dari penegak bantara dan penegak pelaksana. Ada juga tingkatan khusus dalam kepramukaan yang disebut dengan pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Yang terakhir ialah kelompok umur. Kelompok umur adalah sebutan tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok umur dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kelompok umur pada usia 7 sampai dengan 10 tahun disebut juga dengan pramuka siaga. Kelompok umur pada usia 11 sampai dengan 15 tahun disebut juga dengan pramuka penggalang. Kelompok umur pada usia 16 sampai dengan 20 tahun disebut dengan pramuka penegak. Dan yang terakhir, kelompok umur pada usia 21 sampai dengan 25 tahun disebut dengan pramuka pandega. Ada juga kelompok khusus dalam kepramukaan, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina. Pramuka pembina adalah sebutan untuk orang yang memimpin pramuka. Dan yang terakhir adalah pramuka andalan. Pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir pramuka. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan baik tutur kata, perilaku, maupun bahasa yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.